Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Rini Safitri. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi, kira-kira malaikat itu apa sih? Jadi adik-adik semua, sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sendiri diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menguraikan sifat-sifat dan perilaku dari malaikat. Yang pertama, malaikat selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak mempunyai jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pernah berhenti untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat selalu mencari dan mengelilingi majelis-majelis zikir. Dan yang ketujuh, malaikat selalu mendoakan hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Setelah kita mengetahui sifat-sifat malaikat, kira-kira apa sih perbedaan dan persamaannya dengan jin dan manusia? Oke, mari kita bahas. Jadi yang pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, dan manusia sendiri diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat dan jin sama-sama makhluk gaib, sedangkan manusia adalah makhluk yang dapat dilihat oleh mata. Yang ketiga, malaikat merupakan makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jin dan manusia ada yang patuh, ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum, sedangkan jin dan manusia mereka makan dan minum. Dan yang kelima, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan jin dan manusia mereka sama-sama memiliki nafsu. Adik-adik, perlu kita ketahui bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Tapi yang wajib kita imani hanya ada 10. Nah, semua malaikat itu Allah ciptakan dengan tugasnya masing-masing. Nah, kira-kira siapa saja sih 10 malaikat itu dan apa aja tugasnya? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu malaikat Jibril, bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul dan kepada para nabi. Nah, malaikat Jibril sendiri memiliki nama lain seperti Ruh Al-Quds, Ruh Al-Amin, dan Namus. Malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail, bertugas untuk mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, mengatur angin, mengatur air hujan, dan membagi rezeki. Malaikat yang ketiga yaitu malaikat Israfil, bertugas untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat yang keempat yaitu malaikat Izrail, bertugas untuk mencabut nyawa setiap makhluk, mulai dari manusia, jin, iblis, dan malaikat. Malaikat yang kelima yaitu malaikat Munkar, yang bertugas untuk menanyai manusia yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Malaikat yang keenam yaitu malaikat Nakir,
yang bertugas untuk menanyai manusia yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Malaikat yang ketujuh yaitu malaikat rokib, bertugas untuk mencatat amal baik seseorang mulai dari akil balik sampai akhir hayat. Malaikat yang kedelapan yaitu malaikat atid, bertugas untuk mencatat amal buruk seseorang mulai dari akil balik sampai akhir hayat. Malaikat yang kesembilan yaitu malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga surga dan mengatur kesejahteraan penghuni-penghuni yang berada di surga. Malaikat yang ke-10 yaitu malaikat Malik yang bertugas untuk menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi penghuni neraka. Nah, setelah kita mengetahui nama dan tugas dari para malaikat, selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, yaitu beriman kepada malaikat Jibril. Dapat kita lakukan dengan cara selalu mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat Mikail. Dapat kita lakukan dengan cara berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, yaitu beriman kepada malaikat Israfil. Dapat kita lakukan dengan cara selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara yang berada di dunia maupun yang ada di akhirat. Yang keempat, yaitu beriman kepada malaikat Israel. Dapat kita lakukan dengan cara mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian dan selalu berdoa agar dijauhkan dari siksa sakaratul maut. Yang kelima, yaitu beriman kepada malaikat munkar dan nakir. Dapat kita lakukan dengan cara selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan alam kuburnya dan diringankan siksa kuburnya. Yang keenam, yaitu beriman kepada malaikat rokib. Dapat kita lakukan dengan cara selalu mempunyai niat yang baik dalam segala hal, baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Yang ketujuh, yaitu beriman kepada malaikat atid. Dapat kita lakukan dengan cara menjauhi niat-niat yang kotor, perkataan-perkataan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang buruk, dan perilaku-perilaku yang tercela. Yang kedelapan, yaitu beriman kepada malaikat Ridwan. Dapat kita lakukan dengan cara selalu memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga dengan aman. Dan yang kesembilan, yaitu beriman kepada malaikat Malik. Dapat kita lakukan dengan cara selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari siksa api neraka. Yang terakhir, yaitu hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, dapat memotivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat selalu mengawasi baik perkataan maupun perbuatan kita. Yang ketiga, dapat memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita ilmu melalui malaikat Jibril dan akan memberi kita rizki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, yaitu memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang nantinya akan kita bawa ketika kita sudah meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. See you next video. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.